Satu pertanyaan, yaitu azan ketika ada badai besar, apakah disyariatkan? Ya. Ketika ada badai besar, badai maksudnya angin kencang gitu ya, badai. Nah, dan itu mencekam ya. Apakah disyariatkan azan? Sepanjang yang anak ketahui, ya, anak tidak pernah mendengar atau membaca disyariatkannya azan jika ada badai, ada angin, ya, angin besar, angin kencang, ya, angin puting beliung dan misalnya badai di padang pasir, misalnya. Wallahu a'lam. Yang anak ketahui, pada beberapa hadis yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW, seperti hadis dalam As-Sahih, Sahih Bukhari, Nabi SAW, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW jika melihat angin kencang, wajahnya berubah. Wajah Nabi SAW berubah. Kenapa? Nabi teringat kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT dengan angin kencang yang membinasakan mereka. Dan Nabi SAW mengajarkan jika ada angin kencang, kita berdoa. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita membaca apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya. Wa khaira ma fiha. Dan kebaikan yang ada di dalamnya, dalam angin ini. Wa khaira ma ursilat bi. Dan kebaikan yang dia diutus dengannya. Wa a'udzubika min syarriha. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini. Wa min syarri ma fiha. Dan dari kejelekan yang ada di dalamnya. Wa min syarri ma ursilat bih, dan dari kejelekan yang angin ini diutus dengannya. Itu. Nabi tidak menyuruh azan ya. Bukan nyuruh azan. Baik, itu angin. Kalau petir menggelegar, ada asar dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Baca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang yusabbihu, bertasbih, ar-ra'd, petir, bihamdihi, dengan memujinya, dan juga malaikat, min khifati, lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hujan, baca Allahumma sayyiban nafi'. Kita mohon kepada Allah agar hujan ini dijadikan oleh Allah sebagai hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang merusak, menjadi banjir, ya, merusak, ya, menghanyutkan rumah-rumah, ya, tanaman, harta benda saja, tapi dijadikan bermanfaat. Nah, dan bisa saat itu juga ketika hujan turun langsung kita memuji Allah SWT, bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, baca mutirna bifadlillahi wa rahmati. Karena hujan sudah turun, nikmat itu sudah kita rasakan. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Nah, kami dapat curah hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Atau pujian syukur itu, zikir itu dibaca setelah hujan reda juga bisa. Nah, baik. Itu yang ada. Itu yang kami tahu. Dan selain itu ada hadis dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Bada'iul Fawaid ketika menyebutkan kaidah tentang benteng-benteng pelindung dari gangguan setan.
Ya. Hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bercerita pernah safar bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika berada di suatu tempat yang disebutkan oleh beliau, antara tempat ini dan tempat itu, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya, fa idza rihun wa dhulmatun shadidah. Tiba-tiba datang badai. Gurun pasir kan ini? Daerah Arab kan gurun pasir ya. Nah, bayangkan angin kencang, badai, wa dhulmah shadidah, dan gelap gulita, mencekam sekali, menakutkan. Fata'awwada, kata fata'awwada Rasulullah SAW bil mu'awwidhatain. Yani fata'awwada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW, Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dari awal sampai akhir, dan Qul a'udzu birabbin nas dari awal sampai akhir. Itu yang dibaca oleh Nabi, ya, untuk menenangkan dirinya, ya, berlindung kepada Allah Ta'ala dari apa yang dikhawatirkan dengan situasi itu. Ya, dua surat itu disebut dengan al-mu'awwidhatain. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq dari awal sampai akhir, Qul a'udzu bin nas, Qul a'udzu birabbin nas dari awal sampai akhir. Nah, jadi Nabi tidak menyuruh Uqbah adzan. Ya. Nah, wallahu a'lam. Atau ada yang pernah mendengar faedah tentang ini? Afiduna. Kalau ada yang punya faedah, pernah dengar ada dalil tentang ini? Sebenarnya anak tidak tahu. Yang anak tahu ini tadi anak sampaikan. Wallahu a'lam. Nah, kalau ada yang punya faedah, sampaikan ke anak. Kita istifadah, jazakumullah khairan.